kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, fonologi. Apa itu fonologi? Secara etimologi dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu pon berarti bunyi dan logos berarti ilmu. Jadi fonologi yaitu ilmu bunyi. Secara terminologi, fonologi adalah cabang ilmu bahasa linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya dan perubahan. Adapun ilmu yang mencakup tentang fonologi, yang pertama fonetik. Fonetik adalah bagian fonologi yang mencari tahu bagaimana bunyi itu dihasilkan. Fonetik juga merupakan bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Sedangkan yang kedua atau fonemik, fonemik adalah kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki pembeda makna pada setiap bunyi bahasanya. Yang kedua, vokal. Vokal adalah bunyi bahasa yang tidak mengalami hambatan dalam pembentukannya. Bunyi vokal atau bunyi vokoid merupakan bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Ketika bunyi itu diucapkan, yang diatur hanyalah ruang resonansi pada rongga mulut melalui pengaturan posisi lidah dan bibir. Bunyi vokal terdiri dari yang pertama vokal tinggi, vokal yang dihasilkan dengan posisi lidah tinggi. Yang kedua vokal sedang, vokal yang dihasilkan dengan posisi lidah sedang. Yang ketiga vokal rendah, vokal yang dihasilkan dengan posisi lidah rendah. Yang ketiga, konsonan. Konsonan atau huruf inti adalah fonem yang bukan vokal dan dengan kata lain dibunyikan dengan obstruksi. Jadi ada udara yang melewati mulut ini terhambat pada tempat-tempat artikulasi atau biasa kita menyebut huruf M, C, F, K, G, dan juga N. Berdasarkan cara pengucapannya, konsonan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan cara artikulasinya, yaitu satu, konsonan labial yang diucapkan dengan bibir. Contohnya B, M, dan juga P. Dan yang kedua, konsonan dan A yang diucapkan dengan alis dan juga kilo. Contoh penggunaan huruf D dan T. Yang ketiga, konsonan alveolar, yaitu yang diucapkan dengan alveolus. Contoh ketika kita mengucapkan I, N, dan juga S. Dan yang kedua yaitu berdasarkan bunyinya. Yang pertama, konsonan vokal, yaitu konsonan yang memiliki bunyi vokal. Misalnya kita mengucapkan E dan juga I. Yang kedua, konsonan semi vokal, yaitu konsonan yang memiliki bunyi vokal dan konsonan atau gabungan dari bunyi vokal dan bunyi konsonan. Contoh itu huruf W dan juga Y. Dan yang ketiga, konsonan bernada, yaitu konsonan yang tidak memiliki bunyi vokal. Contoh B, C, dan juga D. Kemudian yang terakhir, difton. Difton adalah dua vokal yang bersatu sebagai satu bunyi bahasa. Kedua vokal tersebut hanya memiliki satu puncak kenyaringan dan dilafalkan dengan satu hembusan nafas. Dalam penulisannya, difton dilambangkan oleh dua huruf vokal yang tidak dapat dipisahkan, contohnya pada vokal au di kata harimau. Dalam bahasa Indonesia, terdapat 4 difton yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu ai, au, ei, dan oi. Adapun 2 contoh huruf difton. Yang pertama, huruf difton di awal kata. Contoh pemakaian huruf difton di awal kata adalah autodidak. Yang kedua, huruf difton di akhir kata. Contoh pemakaian huruf difton di akhir kata ialah pandai, harimau, survei, dan amboi.